Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya, masih dalam kelanjutan pembahasan tentang buah roh. Dan kali ini kita akan membahas tentang kemurahan, masih dari Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, apa yang dimaksud dengan kemurahan? Kemurahan dari bahasa Yunani, Christotes, adalah karakter yang menunjukkan sikap baik atau murah hati kepada sesama yang membutuhkan, bahkan termasuk kepada mereka yang tidak menyenangkan, tidak mudah melakukannya. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kemurahan hati merupakan sikap yang digerakkan oleh empati yang sangat dalam untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Harus disadari bahwa karena dosa, maka dunia dipenuhi oleh kebanyakan manusia yang egois, yang menginginkan segala hal bagi dirinya sendiri tanpa peduli kepada orang lain. Bahkan sekalipun saudara sekandung, itu kerap terjadi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita bersyukur karena kita banyak mendapatkan hal yang free, ya, yang gratis, yang merupakan pemberian Tuhan, seperti matahari, udara atau oksigen, air, tumbuhan, dan lain-lain. Lebih dari sekedar materi, kehidupan rohani yang kekal ataupun keselamatan itu merupakan anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita sering menyanyikan ada lagu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Karena itu kita terus bersyukur karena kemurahan Tuhan itu sungguh ajaib di dalam hidup kita. Ada banyak ayat yang berbicara tentang kemurahan Tuhan. Misalnya dalam Mazmur 18 ayat 36, Mazmur 23 ayat yang ke-6, dan seterusnya. Jadi kemurahan hati itu bukan sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan. Ini menjadi poin penting. Bahwa di dalam mempraktekkan kemurahan hati, kita tidak dituntut oleh Tuhan untuk memberikan apa yang tidak ada pada kita. Tidak memberikan apa yang kita tidak miliki. Kita hanya memberikan apa yang kita miliki, yang sesungguhnya itu pun merupakan pemberian Tuhan. Jadi jangan mencuri atau merampok dengan alasan mau memberi. Sebenarnya ada banyak hal yang kita miliki yang dikaruniakan Tuhan. Nah, kalau begitu, apa yang kita berikan? Tentu macam-macam. Kita bisa memberikan sesuatu yang non-materi, memberikan nasihat yang baik, perhatian yang tulus, senyum yang tulus, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ada penghiburan melalui perkataan firman. Mereka yang bersusah hati, mereka yang berduka, mereka membutuhkan firman Tuhan. Juga menolong orang mengerjakan sesuatu dengan sukarela. Tentu pemberian juga bisa berupa barang maupun materi, juga melalui jasa yang dilakukan dengan sukacita dan dengan penuh kasih. Termasuk juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Maka mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sukarela, melayani dengan cinta kasihnya, mengajarkan firman Tuhan tanpa mempertanyakan fasilitas, gaji, dan lain-lain. Belajarlah dari semangat Kristus yang mengajar dan melayani dengan sukarela, bahkan dia rela mati. Ingatlah bahwa kasih itu murah hati. Nah, kita mau melihat selanjutnya, apa motivasi kemurahan hati? Pertama, hal yang sangat penting diperhatikan dalam kemurahan hati adalah sama dengan kesabaran, yaitu kita perlu memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan. Kita bermurah hati karena Tuhan menghendakinya. Sehingga kemurahan hati kita memiliki nilai rohani yang kekal, yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan dalam Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah motif kita di dalam melakukan kemurahan hati. Kedua, kemurahan hati diberikan kepada orang yang tepat. Jangan bermurah hati kepada orang yang melecehkan anugerah Tuhan,
serta yang bermain-main dengan dosa. Namun demikian terhadap orang yang berbuat salah kepada kita, janganlah kita memendam kebencian, jangan di dalam dendam ataupun kemarahan yang berkepanjangan. Bermurah hatilah, memaafkan atau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, supaya oleh kemurahan hati kita, akhirnya Tuhan beranugerah, Tuhan menyatakan kasih-Nya, dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk memiliki kemurahan hati, dan juga untuk mempraktekkan kemurahan hati dengan cara yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.